Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, ada sebuah berita yang sangat menarik, yakni kantor PDIP rame-rame digeruduk oleh anak abah. Untuk apa mereka ke sana? Yakni untuk mencari kejelasan soal ijazah Pak Jokowi. Senior PDIP yang bernama Betor mengungkap dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dalam keterangannya kepada wartawan, Betor menyebut bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas, sekaligus tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014. Namun, Betor mengungkap bahwa dokumen yang dilihat Andi diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Bahkan si Betor ini ya mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka Salemba, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Ini senior PDIP ini perlu mengklarifikasi langsung ya, supaya tidak ada hoak. Nah, berikut adalah video lengkapnya ya. Pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, Kantor Staf Presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejak lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu gubernur Lemhanas, ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azamkan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijayanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menuju DPP PDIP di Jalan Diponegoro 56 dalam rangka untuk memberikan surat dari TPUA untuk audiensi bersama Bapak Andi Wijayanto. Assalamualaikum Pak. Punten. Dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, mau ngasih surat aja. Iya. Ya, saya terima aja ya perwakilan. Iya, boleh. Perwakilannya. Saya tolong ini ya, ada yang moto ya? Enggak. Moto tanda terima dong. Kalau foto tanda terima. Iya, tanda terima. Ayo. Perwakilan aja ya. Iya, berdua. Ya. Saya disuruh Bitor Suryadi. Iya. Siap. Ayo boleh gitu enggak apa-apa. Dua orang tadi aja. Saya ada pimpinan datang saya diomongin. Biasanya kita rame-rame loh. Dua lagi ada ibu yang Nah, itu telepon aja kalau. sama media satu, enggak apa-apa Bang, cuma ngantar surat. Kita yang biasa kesini kok. Ini saya dari Bitor Suryadi, orang PDIP. Dia saya tahu. Ah iya, makanya itu. Soalnya sama saya. Ini apa? Oh, ini bukan. Udah terima udah. Kita terima. Ini udah tanda terima. Tinggal kita nunggu konfirmasi dari Pak Andi Wijayanto. Kalau WA nggak ada. WA aja nggak dikasih, jadi kita minta telepon ya ini ya, Mbak Vika ya. Baik. Berarti kami bisa langsung follow besok ya. Makasih banyak Mbak. Oh iya. Iya siap. Terima kasih. Sampai lagi. Segala daya dan upaya terus dilakukan oleh pemburu ijazah Pak Jokowi. Dalam hari ini adalah ya gerombolan TPUA itu ya, yang terdiri dari emak-emak, nenek-nenek, dan lain sebagainya. Ini kan seakan menemukan teman baru untuk diajak sharing, untuk diajak berdiskusi, supaya ada celah tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi, gitu loh ya. Jadi ya mereka akan terus memburu kader dari PDIP yang koar-koar
tentang ijazah palsu Pak Jokowi, seakan mendapat dukungan baru, teman baru. Mereka tentunya senang sekali karena ada gorengan baru lagi. Menurut mereka ada bukti baru lagi, seperti itu. Namun permainan dari sekelompok anak abah ini ya, ini diungkap langsung oleh mantan anak abah yakni Fis Alon Boy yang sekarang vokal sekali menyerang anak abah. Berikut videonya ya. Jadi motivasi mereka itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Iya. Sudah tentu pasukannya marah dong bang. Iya, Kojenudin salah satunya ex-HTI. Oh, yang mengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Ahmad Kojenudin itu Oh. ex-HTI, aktivis HTI, Oh, Fadila. yang sekarang sesama Iya, timnya iya. Sitiva. Rizal Fadila maksudnya. Ya. Itu valid itu ya? Valid bang, HTI mereka itu. HTI. Mereka marah ke Joko Widodo karena organisasi mereka dibubarkan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan, ada yang menteri, sementri agama baru beberapa tahun sudah dicopot, sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot, ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Terus ada juga, ada beberapa purnawirawan yang tergabung kemarin mereka dukung Anies, ada Iya, forum iya. juga mereka dukung Anies. Tapi memang beberapa yang petinggi tidak ikut, itu jujur saja tidak ikut. Tetapi Om Fakrul Razi itu ikut sampai demo di Patung Kuda, orasi. Orasi dia adalah gulingkan Jokowi. Oh. Itu rekam jejak beliau. Iya. Ada beberapa jenderal Sunarko, Ah ya. Pak Sunarko, Iya, Pak ketika Kumis, di hotel Pak. ada beberapa hotel, ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga Gulingkan bahasanya? Jokowi. Oh. Dan gantungkan Jokowi. Waduh. Jadi gantung, ada yang cerita, Fadila. Mintanya gantungkan ke Monas. Oh, Fadila. Yang sekarang sesama timnya Sitiva. Rizal Fadila maksudnya. Ya. Jadi motivasi mereka itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ada yang menteri, sementri agama baru beberapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak, dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Dan nggak ada. Aneh kan? Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi soal UGM sudah mengesahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini, katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Kan enggak. Itu di-blast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka kan? Iya kan? Emang bisa hilang? Menurut saya susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh. Ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu. Karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tidak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga. Kita jangan lihatin dia di luar. Aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, Dengan hakim, kasus yang sama. iya gitu dengan ya. kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak nih kenanya nih. Iya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya. Iya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 313
berapa itu soal pencemaran nama baik. 160. Ya, pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang, 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu terhadap publik ya. Betul. Narasi semacam ini Ya. gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa aja yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan.